Assalamualaikum Moana. Ketemu lagi sama aku Valenti dalam sesi Mawaji. Nah, malam ini aku ingin sharing nih tentang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini mempunyai dua nama, yaitu Al-Kahf yang artinya goa atau Ashabul Kahfi, yaitu pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Surat Al-Kahfi ini diturunkan di Mekah atau biasa disebut surat Makkiyah. Dan ada yang mengatakan bahwa surat Al-Kahfi ini turun sekaligus. Jadi semuanya itu dari ayat 1 sampai 110 itu turun dalam satu waktu. Keutamaan dari surat Al-Kahfi ini banyak ya, seperti yang kita tahu. Jika kita bertemu Dajjal, maka akan dilindungi dari Dajjal. Dajjal ini sangat sakti. Jika ia berbicara kepada langit agar menurunkan hujan, maka langit akan menurunkan hujan. Jika ia bicara pada bumi agar tumbuh subur, maka bumi itu akan tumbuh subur. Dajjal pun juga sangat cepat, dan Nabi mengatakan, apabila kita bertemu Dajjal, hendaklah membaca awalan surat Al-Kahfi. Ini hadis dari riwayat Muslim. Dari Abu Darda, siapa saja yang menghafal 10 ayat awal Al-Kahfi, maka dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim juga. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa jika membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau Jumat siang, maka akan diberikan cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Artinya Allah itu akan menjaga dia. Allah itu akan selalu memberikan hidayah kepada dia. Allah menjaga keimanannya. Secara garis besar, pada awalan surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang perbaikan akidah. Lalu pada ayat ke-7, Allah itu berkata, jika Allah menciptakan keindahan bumi untuk menguji manusia. Lalu Allah memberikan kisah-kisah sebagai contoh orang-orang yang diuji. Pada kisah yang pertama, yaitu orang-orang yang diuji dengan lingkungannya, yaitu kisah Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang yang mereka itu beriman, sedangkan selain 7 orang itu adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu sangat memusuhi 7 orang itu, dipaksa agar meninggalkan agamanya. Lalu 7 orang itu pun pergi dan bersembunyi di dalam gua. Di dalam gua itu Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Lalu yang kedua ada ujian teman-teman. Pada ujian ini Allah tuh menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sendiri. Allah berkata, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Yang dimaksud di sini itu adalah orang-orang miskin dari kalangan sahabat. Dan jangan palingkanlah pandangan pada orang-orang kafir agar mendapatkan dunia. Lalu kisah yang ketiga adalah ujian harta, tentang 2 pemilik kebun yang dua-dua orang itu diberikan kebun yang sangat melimpah. Namun salah satu dari mereka itu lupa dengan Allah dan tenggelam dalam kekufurannya. Lalu yang kisah yang keempat ada fitnah ilmu. Fitnah ilmu ini juga ada ya teman-teman, bukan hanya fitnah kekayaan dan kepopuleran atau kekuasaan. Ilmu ini juga merupakan ujian bagi seseorang. Berkisah tentang kisahnya Nabi Musa yang pada saat itu sedang berkhutbah di depan Bani Israel. Lalu Bani Israel pun terpukau dengan khutbahnya Nabi Musa tersebut. Lalu salah satu dari mereka pun bertanya, wahai Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau? Nabi Musa pun menjawab, aku tidak tahu ada yang lebih alim daripada aku. Allah pun menegur Nabi Musa dan memberitahu bahwa ada Nabi Khidir yang mempunyai ilmu yang tidak dipunyai oleh Nabi Musa. Namun yang di sini perlu
garis bawahi adalah Nabi Musa ini bukan sombong ya, tapi Nabi Musa itu hanya mengutarakan apa yang dia tahu, bahwa Nabi Musa pun tidak tahu ada orang yang melebihi kealimannya dibanding Nabi Musa. Lalu pada ayat-ayat yang terakhir itu ada kisah raja yang Allah berikan kekuasaan, namun dengan kekuasaan itu raja itu semakin menambah ketakwaan kepada Allah, yaitu kisah dari Zulkarnain. Asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi bercerita tentang orang-orang Quraisy yang mulai bosan dengan dakwah Nabi. Lalu mereka pun memiliki atau membuat suatu rencana untuk menjatuhkan dakwah Nabi tersebut. Orang-orang Quraisy mengutus Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id. Dua orang ini mereka utus untuk pergi ke Madinah. Kenapa ke Madinah? Karena di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan diberikan kitab oleh Allah, dan mereka ini emang orangnya pintar. Jadi orang-orang Quraisy ini mengutus dua pemuda tadi untuk pergi ke orang-orang Yahudi untuk meminta jawaban. Dua orang tadi pun menceritakan apa yang sedang terjadi pada mereka. Lalu orang-orang Yahudi pun menjawab dengan memberikan 3 pertanyaan agar pertanyaan ini pun disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan yang pertama adalah, ceritakan tentang pemuda zaman dahulu. Yang kedua, tanyakan tentang laki-laki yang pernah berjalan dari timur sampai barat, dan kisahnya ini sangat menakjubkan. Yang ketiga, ceritakan tentang hakikat ruh. Jika yang mengaku nabi ini bisa menjawab, maka ikutilah karena dia benar-benar nabi. Namun jika ia berbohong, lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Orang-orang Yahudi pun berkata seperti itu. Lalu orang-orang Quraisy pun pulang ke Mekah dan menyampaikan apa yang telah ia dapatkan kepada para pembesar Quraisy. Lalu para pembesar Quraisy pun bertanya kepada Nabi tentang 3 pertanyaan itu. Pertanyaan yang tadi itu disampaikan kepada Nabi. Rasul mengatakan, aku akan menjawab pertanyaan ini besok. Namun Nabi itu lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu sampai 15 hari itu Jibril tidak turun-turun untuk menyampaikan wahyu. Orang Quraisy pun mulai ramai mengatakan bahwa Nabi itu berbohong. Lalu akhirnya turunlah surat Al-Kahfi ini yang menjawab 3 pertanyaan tadi. Kita akan mulai bahas tafsir surat Al-Quran. Surat Al-Kahfi ini pada ayat yang pertama yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Kata Alhamdulillah ini berarti segala pujian yang berhak dipuji adalah Allah, dengan kesempurnaan Allah, dengan kesempurnaan zatnya Allah. Manusia dipuji bukan karena zatnya, namun karena Allah memberikan nikmat kepada manusia tersebut. Lalu yang kedua adalah alladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Alkitab yang di sini dimaksud adalah Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kedua adalah abdihi atau biasa disebut hamba. Hamba ini yang dimaksudkan adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah dipuji ini karena 2 hal. Yang pertama karena sikap yang maha agungnya Allah. Lalu yang kedua adalah karena Allah memberikan nikmat atau karunia yang sangat banyak dan sangat besar. Kenapa sih Allah menyebut Nabi Muhammad itu sebagai hamba? Yang pertama karena menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ini telah mencapai derajat ubudiyah atau penyembahan yang tertinggi. Karena Rasulullah itu kan saat beliau sholat itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Bahkan sampai salat malam itu
rakaat pertama aja Rasulullah baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu kan sangat banyak. Bahkan kita pun gak bakal bisa sedikit pun menyamai Rasulullah. Bahkan saat di padang Arafah Rasulullah itu berdoa dari mulai zuhur sampai maghrib. Dan itu kan panas banget ya. Nah makanya di sini tuh Rasulullah disebut pencapaian derajat ubudiyah yang tertinggi. Lalu yang kedua, kenapa Allah menyebut Nabi sebagai hamba, yaitu untuk membantah orang-orang yang berlebihan pada Isa bin Maryam. Nabi Isa ini kan dianggap sebagai Tuhan. Nah jadi jangan sampai Nabi itu dianggap juga sebagai Tuhan. Nabi Muhammad dianggap sebagai Tuhan, karena Nabi Muhammad ini tetaplah hambanya Allah. Lalu kata yang berikutnya adalah walam yaj'allahu iwaja. Iwaja di sini adalah artinya kebengkokan. Nah, dalam Al-Qur'an ini tidak ada ya kebengkokan atau kontradiksi di dalamnya. Lalu kata yang berikutnya adalah qayyima liyungdir. Qayyima liyungdir ba'san syadida. Qayyima ini artinya lurus. Di dalam tafsir, qayyima ini diartikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sebagai penguat, kaki penguat bahwa Al-Qur'an ini tuh tidaklah bengkok tadi. Berarti kalau tidak bengkok ya lurus, berarti Al-Qur'an ini adalah lurus dan tidak bengkok. Lalu tafsir yang kedua menyebutkan bahwa lurus sebagai hakim dari kitab-kitab terdahulu, yaitu Al-Qur'an membenarkan adanya kitab-kitab terdahulu, namun kitab-kitab terdahulu ini mengalami penyimpangan. Nah, Al-Qur'an ini datang sebagai hakim dari kitab-kitab terdahulu tersebut. Lalu selain itu adalah lurus sebagai petunjuk segala hal. Al-Qur'an ini adalah kitab hidayah dan telah menunjukkan segala permasalahan yang ada. Nah, itu tadi sedikit dari tafsir surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Tafsir yang selanjutnya adalah yang ke ayat 2. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan peringatan azab yang pedih pada orang-orang kafir secara umum, dan Allah mengulangi untuk orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak. Peringatan khusus ini ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 4 ya. Lalu selain itu Allah juga memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Jadi orang-orang yang beriman ini haruslah orang yang beramal soleh. Bukti keimanan adalah sebuah amal soleh. Ada orang yang mengatakan yang penting hati saya bersih, yang walaupun saya tidak berjilbab. Itu tuh pernyataan yang salah ya teman-teman. Karena kalau kita mengaku orang-orang yang beriman, tentulah kita mengerjakan suatu amal soleh. Kata ya'malun pada ayat kedua merupakan amal soleh mereka yang berkesinambungan terus. Allah memberikan ganjaran pada amal-amal soleh mereka, yaitu sebuah surga, ganjaran yang baik, dan mereka pun kekal abadi di sana. Pada ganjaran yang kekal ini dijelaskan pada ayat yang ketiga. Nah, selanjutnya pada ayat yang keempat ada 3 golongan orang kafir, yaitu pertama Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani menganggap Isa sebagai anak Allah. Lalu orang-orang musyrikin Arab, malaikat dianggap sebagai putrinya Allah. Ketiganya merupakan kemusyrikan yang sangat besar. Nah, pada ayat yang kelima Allah mengatakan mereka tidak memiliki ilmu tentang itu, dan nenek moyang mereka pun tidak memiliki ilmu tentang itu. Itu yang dimaksud. Para ulama memiliki berbagai pendapat. Salah satunya adalah itu yang dimaksud adalah sifat Allah, hal-hal yang mustahil bagi Allah atau hal-hal yang memang itu adalah sifat Allah. Sungguh besar buruknya kalimat yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak berkata selain hal-hal yang dusta. Kalimat buruk yang dimaksud adalah bahwa mengatakan Allah memiliki anak adalah seburuk-buruknya kalimat.
Nah, kadang tuh kita tuh pernah mengatakan bahwa Allah tuh tidak adil ya, Allah tuh seperti ini ya. Itu di dalam hati kita. Namun itu saja sudah perkataan yang sangat buruk. Namun perkataan tentang Allah memiliki anak itu lebih buruk dari perkataan tadi. Bahkan orang-orang musyrik ini mengatakan dengan mulut mereka sendiri dan meyakini dengan keyakinan tersebut, meyakini perkataan itu bahwa Allah memiliki anak. Maka hal ini dikatakan sebagai perkataan yang paling buruk. Lalu mereka tidak berkata selain hal-hal yang dusta. Orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, mereka pun berdusta tentang itu. Sebenarnya mereka pun tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Namun mereka meyakini hal-hal yang tidak tidak mereka tahu ilmunya. Makanya Allah mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta.